Video kali ini membahas tentang soal P3K teknis sesuai Surat Edaran Menpan RB tahun 2024, materinya mencakup poin-poin pada tabel tersebut. Silahkan simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe, agar admin semangat mengupload video-video terbaru. Sekarang kita langsung ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Sebuah AC di ruang kerja menunjukkan tanda-tanda penurunan performa, seperti pendinginan yang tidak optimal dan suara berisik. Petugas pemeliharaan menemukan bahwa filter udara sangat kotor. Apa yang harus dilakukan pertama kali? A. Mengganti seluruh unit AC. B. Membersihkan filter udara dan memeriksa komponen lainnya. C. Menghubungi teknisi untuk penggantian komponen utama. D. Menonaktifkan AC hingga pendinginan kembali normal. E. Membiarkan AC tetap digunakan sampai benar-benar rusak. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Membersihkan filter udara dan memeriksa komponen lainnya. Jawaban B. Karena penurunan performa AC seringkali disebabkan oleh filter udara yang kotor. Membersihkan filter adalah langkah pertama untuk memulihkan kinerja AC. Setelah itu, komponen lainnya juga perlu diperiksa untuk memastikan tidak ada kerusakan lebih lanjut. Soal nomor 2. Selama inspeksi rutin, seorang petugas menemukan pintu otomatis di pintu masuk utama yang sering macet. Masalah ini dilaporkan oleh beberapa pengguna. Apa langkah terbaik untuk memastikan masalah segera diatasi? A. Melaporkan masalah kepada supervisor untuk evaluasi lebih lanjut. B. Membongkar pintu otomatis dan menggantinya dengan pintu manual. C. Melakukan pembersihan mekanisme pintu dan pelumasan. D. Menonaktifkan pintu otomatis dan memasang pemberitahuan kepada pengguna. E. Menghubungi teknisi khusus untuk memperbaiki pintu otomatis. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Menghubungi teknisi khusus untuk memperbaiki pintu otomatis. Jawaban E. Karena pintu otomatis yang sering macet membutuhkan penanganan oleh teknisi yang berpengalaman. Langkah ini memastikan perbaikan dilakukan secara profesional, sehingga pintu dapat kembali berfungsi dengan baik. Soal nomor 3. Dalam jadwal perawatan bulanan, ditemukan bahwa beberapa lampu di aula utama sudah tidak menyala. Apa yang harus dilakukan sebelum mengganti lampu-lampu tersebut? A. Memastikan sumber listrik di aula utama dalam kondisi aman. B. Segera mengganti lampu tanpa pemeriksaan tambahan. C. Menunggu laporan kerusakan dari pengguna lain. D. Membiarkan lampu tetap mati untuk menghemat energi. E. Melaporkan masalah kepada supervisor sebelum mengambil tindakan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memastikan sumber listrik di aula utama dalam kondisi aman. Jawaban A. Karena sebelum mengganti lampu, penting untuk memastikan bahwa sumber listrik dalam kondisi aman untuk mencegah risiko seperti korsleting atau kecelakaan kerja. Setelah itu, lampu dapat diganti sesuai prosedur. Soal nomor 4. Dalam laporan mingguan, seorang petugas mencatat bahwa lift sering berhenti mendadak di lantai tertentu. Masalah ini belum menyebabkan insiden, tetapi dikeluhkan oleh pengguna. Apa langkah terbaik untuk mengatasinya? A. Melakukan inspeksi langsung pada sistem mekanik lift. B. Membatasi penggunaan lift hanya pada jam sibuk. C. Menonaktifkan lift sementara untuk pemeriksaan menyeluruh. D. Menghubungi teknisi lift untuk analisis lebih mendalam. E. Membiarkan lift tetap digunakan sambil memantau keluhan pengguna. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Menghubungi teknisi lift untuk analisis lebih mendalam. Jawaban D. Karena masalah pada lift harus ditangani oleh teknisi yang berkompeten. Memanggil teknisi untuk pemeriksaan menyeluruh adalah langkah terbaik untuk memastikan keselamatan pengguna dan mencegah kerusakan yang lebih parah. Soal nomor 5. Sebuah ruangan server memiliki sistem pendingin yang harus terus berfungsi untuk menjaga suhu optimal. Selama pemeriksaan, ditemukan bahwa suhu ruangan naik beberapa derajat. Apa yang harus dilakukan pertama kali? A. Memeriksa sistem pendingin untuk mendeteksi gangguan. B. Memasang kipas tambahan untuk membantu sirkulasi udara. C. Melaporkan masalah kepada supervisor dan menunggu instruksi. D. Mematikan beberapa server untuk mengurangi panas. E. Menghubungi teknisi untuk mengganti sistem pendingin. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memeriksa sistem pendingin untuk mendeteksi gangguan.
Jawaban A, karena peningkatan suhu di ruangan server harus segera diatasi. Langkah pertama adalah memeriksa sistem pendingin untuk mendeteksi gangguan yang mungkin menjadi penyebab. Setelah itu, tindakan lanjutan dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan. Soal nomor 6. Sebuah taman kantor memiliki sistem penyiraman otomatis. Dalam beberapa hari terakhir, beberapa area taman tampak kering. Apa yang harus dilakukan petugas pemeliharaan? A. Memeriksa sistem penyiraman otomatis untuk memastikan fungsinya. B. Menyiram taman secara manual hingga sistem otomatis diperbaiki. C. Melaporkan masalah kepada supervisor untuk tindakan lebih lanjut. D. Mengganti seluruh sistem penyiraman dengan yang baru. E. Membiarkan area kering karena kemungkinan cuaca panas. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memeriksa sistem penyiraman otomatis untuk memastikan fungsinya. Jawaban A. Karena area taman yang kering menunjukkan kemungkinan gangguan pada sistem penyiraman otomatis. Langkah pertama adalah memeriksa sistem untuk mengidentifikasi penyebab masalah, seperti pipa yang tersumbat atau pompa yang tidak berfungsi. Soal nomor 7. Dalam laporan bulanan, ditemukan bahwa biaya listrik untuk fasilitas umum meningkat tajam. Apa langkah pertama untuk menganalisis masalah ini? A. Memeriksa alat-alat listrik yang paling banyak mengonsumsi energi. B. Membatasi penggunaan fasilitas umum selama jam kerja. C. Mengganti alat listrik dengan model hemat energi. D. Menunggu hingga tagihan berikutnya untuk memastikan tren kenaikan. E. Menghubungi perusahaan listrik untuk mendapatkan rincian penggunaan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memeriksa alat-alat listrik yang paling banyak mengonsumsi energi. Jawaban A. Karena kenaikan tajam biaya listrik harus dianalisis dengan memeriksa alat-alat yang menggunakan energi paling besar. Langkah ini membantu mengidentifikasi penyebab kenaikan dan menentukan tindakan yang diperlukan untuk penghematan. Soal nomor 8. Saat melakukan inspeksi, ditemukan kebocoran kecil pada atap bangunan yang menyebabkan air menetes ke ruang penyimpanan dokumen. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Segera menutup kebocoran dengan bahan darurat. B. Memindahkan dokumen ke tempat yang aman sementara. C. Melaporkan kebocoran kepada supervisor untuk tindakan lebih lanjut. D. Menghubungi kontraktor untuk memperbaiki kebocoran secara permanen. E. Membiarkan kebocoran hingga inspeksi berikutnya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memindahkan dokumen ke tempat yang aman sementara. Jawaban B. Karena kebocoran yang dapat merusak dokumen harus segera ditangani dengan memindahkan dokumen ke tempat yang aman. Setelah itu, tindakan lain, seperti menutup kebocoran atau melaporkan kepada supervisor, dapat dilakukan untuk memastikan kerusakan tidak meluas. Soal nomor 9. Sebuah genset cadangan tidak dapat menyala selama pemadaman listrik, meskipun telah dilakukan perawatan berkala. Apa yang sebaiknya dilakukan petugas? A. Memeriksa bahan bakar dan sistem starter genset. B. Menunggu hingga listrik kembali menyala sebelum memperbaiki genset. C. Mengganti genset dengan unit baru sesegera mungkin. D. Menghubungi teknisi genset untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. E. Melaporkan kejadian kepada supervisor tanpa mengambil tindakan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memeriksa bahan bakar dan sistem starter genset. Jawaban A. Karena jika genset tidak dapat menyala, langkah pertama adalah memeriksa bahan bakar dan sistem starter, karena ini sering menjadi penyebab utama masalah. Jika tidak ditemukan solusi, barulah menghubungi teknisi untuk penanganan lebih lanjut. Soal nomor 10. Petugas pemeliharaan mendapati bahwa sebagian alat kebersihan di gudang sudah berkarat akibat penyimpanan yang tidak sesuai. Apa langkah terbaik untuk mencegah hal ini terjadi di masa depan? A. Memastikan alat kebersihan disimpan di tempat yang kering dan berventilasi baik. B. Membeli alat baru dengan bahan yang tahan karat. C. Melapisi semua alat dengan pelindung karat sebelum digunakan. D. Menggunakan alat kebersihan secara bergantian agar tidak disimpan terlalu lama. E. Membuat jadwal inspeksi alat kebersihan setiap bulan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memastikan alat kebersihan disimpan di tempat yang kering dan berventilasi baik. Jawaban A. Karena karat pada alat kebersihan biasanya disebabkan oleh kelembapan. Oleh karena itu, memastikan penyimpanan di tempat yang kering dan berventilasi baik adalah solusi terbaik untuk mencegah karat di masa depan. Soal nomor 11.
Dalam inspeksi bulanan, ditemukan bahwa sistem pengunci pintu gudang sering macet, menyebabkan akses terganggu. Apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan? A. Mengganti sistem pengunci dengan yang baru. B. Membersihkan dan melumasi mekanisme pengunci pintu. C. Membiarkan kondisi hingga inspeksi berikutnya. D. Melaporkan masalah kepada supervisor untuk keputusan lebih lanjut. E. Membatasi akses ke gudang hingga sistem pengunci diperbaiki. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Membersihkan dan melumasi mekanisme pengunci pintu. Jawaban B. Karena sistem pengunci yang macet seringkali disebabkan oleh debu atau kurang pelumasan. Membersihkan dan melumasi mekanisme adalah langkah awal yang efektif untuk mengembalikan fungsinya sebelum memutuskan penggantian. Soal nomor 12. Selama pemeliharaan, petugas menemukan bahwa sistem pendingin ruangan memerlukan penggantian oli kompresor. Apa yang harus dilakukan untuk memastikan penggantian berjalan lancar? A. Mematikan sistem pendingin ruangan sebelum penggantian dilakukan. B. Menggunakan oli pengganti dengan spesifikasi yang berbeda untuk efisiensi. C. Mengganti oli sambil tetap menjalankan sistem pendingin untuk efisiensi waktu. D. Menunda penggantian hingga semua ruangan selesai digunakan. E. Melaporkan kebutuhan penggantian kepada supervisor untuk konfirmasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mematikan sistem pendingin ruangan sebelum penggantian dilakukan. Jawaban A. Karena penggantian oli kompresor harus dilakukan saat sistem pendingin dalam keadaan mati untuk mencegah kerusakan atau kebocoran. Selain itu, oli pengganti harus sesuai spesifikasi pabrikan untuk menjaga kinerja optimal. Soal nomor 13. Sebuah sistem alarm kebakaran tidak aktif saat diuji selama pemeliharaan berkala. Apa langkah pertama yang harus diambil? A. Segera mengganti sistem alarm dengan unit baru. B. Memeriksa baterai dan koneksi listrik sistem alarm. C. Menunggu hingga inspeksi berikutnya untuk tindakan perbaikan. D. Melaporkan kejadian kepada supervisor untuk tindakan lebih lanjut. E. Mengabaikan masalah karena jarang terjadi kebakaran. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Memeriksa baterai dan koneksi listrik sistem alarm. Jawaban B. Karena jika sistem alarm kebakaran tidak aktif, langkah pertama adalah memeriksa baterai dan koneksi listriknya. Masalah pada komponen ini seringkali menjadi penyebab utama sistem tidak berfungsi. Soal nomor 14. Petugas pemeliharaan mendapati bahwa papan nama ruangan di gedung mulai memudar, sehingga sulit dibaca. Apa langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki kondisi ini? A. Membuat papan nama baru untuk menggantikan yang lama. B. Membersihkan papan nama dengan bahan pembersih khusus. C. Mengganti tinta atau cat pada papan nama lama. D. Membiarkan kondisi papan nama hingga ada anggaran penggantian. E. Melaporkan kondisi papan nama kepada supervisor untuk keputusan lebih lanjut. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Membuat papan nama baru untuk menggantikan yang lama. Jawaban A. Karena papan nama yang memudar harus diganti dengan yang baru agar informasi tetap terlihat jelas. Hal ini penting untuk memudahkan orientasi pengguna gedung dan menjaga estetika. Soal nomor 15. Dalam jadwal pemeliharaan lift, ditemukan bahwa tombol-tombol di panel kontrol mulai aus akibat penggunaan yang intensif. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Mengganti seluruh panel kontrol dengan yang baru. B. Membersihkan tombol-tombol panel untuk meningkatkan responsivitas. C. Menjadwalkan penggantian tombol-tombol yang aus. D. Membatasi penggunaan lift hanya untuk keperluan mendesak. E. Melaporkan masalah kepada supervisor tanpa tindakan langsung. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Menjadwalkan penggantian tombol-tombol yang aus. Jawaban C. Karena tombol-tombol panel lift yang aus harus dijadwalkan untuk penggantian guna memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna. Tindakan ini mencegah kerusakan lebih lanjut pada sistem kontrol lift. Soal nomor 16. Seorang petugas menemukan bahwa salah satu generator cadangan menghasilkan suara yang tidak normal selama pengoperasian. Apa yang harus dilakukan pertama kali? A. Mematikan generator dan melaporkan kepada supervisor. B. Membiarkan generator beroperasi sampai selesai digunakan. C. Membuka bagian mesin untuk memperbaiki secara langsung. D. Menghubungi teknisi untuk perbaikan segera. E. Mengurangi beban kerja generator hingga suara normal kembali.
Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Mematikan generator dan melaporkan kepada supervisor. Jawaban A. Karena suara yang tidak normal pada generator dapat menandakan kerusakan serius. Mematikan generator adalah langkah yang tepat untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Selanjutnya, supervisor dapat memutuskan langkah perbaikan yang diperlukan. Soal nomor 17. Dalam laporan inspeksi, ditemukan bahwa lantai di salah satu area gedung sering licin karena kelembapan. Apa tindakan yang harus diambil untuk mengatasi masalah ini? A. Membersihkan lantai secara berkala dan memasang tanda peringatan. B. Mengganti material lantai dengan bahan yang tidak licin. C. Memasang pengering udara untuk mengurangi kelembapan. D. Membatasi akses ke area tersebut selama jam sibuk. E. Melaporkan masalah kepada supervisor untuk tindakan lebih lanjut. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Membersihkan lantai secara berkala dan memasang tanda peringatan. Jawaban A. Karena membersihkan lantai secara berkala dan memasang tanda peringatan adalah solusi cepat untuk mencegah kecelakaan akibat lantai licin. Langkah ini juga memberikan waktu untuk merencanakan solusi jangka panjang. Soal nomor 18. Dalam pemeliharaan bulanan, ditemukan bahwa salah satu kamera pengawas atau CCTV tidak merekam gambar dengan jelas. Apa langkah terbaik untuk mengatasi masalah ini? A. Mengganti kamera dengan unit baru. B. Membersihkan lensa kamera dan memeriksa koneksi kabel. C. Memindahkan kamera ke lokasi lain yang lebih penting. D. Membiarkan kamera tetap digunakan meskipun kualitas rekaman menurun. E. Melaporkan masalah kepada teknisi untuk perbaikan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Membersihkan lensa kamera dan memeriksa koneksi kabel. Jawaban B. Karena ketidakjelasan rekaman seringkali disebabkan oleh lensa yang kotor atau koneksi yang kurang baik. Membersihkan lensa dan memeriksa kabel adalah langkah awal untuk memastikan kamera kembali berfungsi optimal. Soal nomor 19. Seorang petugas menemukan bahwa saluran pembuangan air di salah satu gedung tersumbat, sehingga menyebabkan genangan air. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Membersihkan saluran pembuangan untuk menghilangkan sumbatan. B. Memasang pompa tambahan untuk mengalirkan air keluar gedung. C. Melaporkan masalah kepada supervisor dan menunggu instruksi. D. Menyediakan tanda peringatan di area yang tergenang. E. Menghubungi tim teknis untuk menangani saluran pembuangan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Membersihkan saluran pembuangan untuk menghilangkan sumbatan. Jawaban A. Karena saluran pembuangan yang tersumbat dapat menyebabkan genangan air yang mengganggu. Langkah pertama adalah membersihkan saluran untuk memastikan aliran air kembali normal. Jika masalah berlanjut, teknisi dapat dilibatkan untuk penanganan lebih lanjut. Soal nomor 20. Petugas pemeliharaan menemukan bahwa panel kontrol utama sistem listrik gedung mengalami panas berlebih. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah risiko kerusakan atau kebakaran? A. Mematikan sistem listrik untuk mendinginkan panel kontrol. B. Melaporkan masalah kepada supervisor dan menunggu keputusan. C. Mengurangi beban kerja sistem listrik untuk sementara. D. Menghubungi teknisi listrik untuk segera memeriksa panel kontrol. E. Memasang kipas tambahan untuk membantu pendinginan panel. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Menghubungi teknisi listrik untuk segera memeriksa panel kontrol. Jawaban D. Karena panas berlebih pada panel kontrol listrik adalah indikasi masalah serius yang dapat menyebabkan kerusakan atau kebakaran. Menghubungi teknisi listrik untuk memeriksa dan memperbaiki panel adalah langkah terbaik untuk memastikan keamanan dan kelancaran operasional. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya, terima kasih.